Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari, guru produktif TKJ SMK Negeri 1 Kaliwungu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai terminasi kabel. Bagaimana cara kita memasang konektor? Kita pakainya fast konektor di sini. Dan nanti kita juga akan belajar mengenai penyambungan kabel fiber optik, ya. Mungkin karena di masa pandemi seperti ini, anak-anak belum bisa mengenal alat secara langsung. Tapi dengan video pembelajaran ini, saya harap anak-anak juga bisa untuk mengenal dan tahu cara bagaimana terminasi kabel maupun penyambungan kabel fiber optik. Karena di materi penyambungan ini dan materi kabel fiber optik itu ada pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Baik, yang perlu disiapkan yang pertama mungkin alat-alatnya, dan jangan lupa juga untuk menyiapkan K3 seperti sarung tangan dan lakban. Lakban ini digunakan untuk menempelkan bagian potongan kabel core yang telah dipotong menggunakan cleaver agar tidak menusuk atau mengenai tangan kita dan masuk ke aliran darah kita. Karena untuk jangka panjangnya memang sangat berbahaya kalau sampai kabel core itu bisa masuk ke aliran darah kita. Oke, yang pertama kita mengenal dulu kira-kira alat dan bahan yang digunakan itu apa saja. Ya, yang pertama ini adalah stripper, fiber stripper. Ya, fiber stripper ini lock di sini bisa dibuka. Ada 3 lubang di sini. Nih, 1, 2, 3. Ada 3 lubang di sini. Lubang ini akan digunakan saat mengupas kabel fiber optik, ya. Karena untuk outer jacket biasanya yang paling ujung atau yang paling besar ini untuk mengupas outer jacket. Dan yang kedua ini bisa untuk mengupas cladding dan coating. Dan untuk yang paling kecil bagian nomor 1 ini adalah untuk mengupas core-nya, ya. Cladding diserut, dikupas agar bersih dan tinggal core, bagian paling inti pada kabel fiber optik. Ini namanya fiber stripper, seperti tang, ya. Oke. Baik, untuk yang kedua ini adalah namanya fiber cleaver. Cleaver fungsinya untuk pemotong kabel serat optik. Cleaver ini digunakan memang khusus untuk memotong kabel serat optik, karena kalau kabel serat optik ini dipotong dengan gunting biasa, ini tidak bisa. Kalaupun bisa terpotong, tapi hasil potongannya itu tidak presisi dan tidak bisa disambungkan menggunakan fusion splicer. Dan untuk bagian-bagiannya, di sini mungkin terlihat ada kayak pisau, ya, bulat di sini. Pisau. Di sini dimasukkan nanti untuk kabelnya dimasukkan di sini dan ditutup, di lock. Ini akan terpotong seperti ini.
tinggal ambil seperti itu. Dan untuk ukurannya, untuk ukuran potongan kabelnya ini sebenarnya di sini sudah ada ukurannya. Jadi tertulisnya di sini adalah dari antara 10 sampai 20 mm. Jadi bisa diukur sendiri sesuai kebutuhan. Itu ada ukurannya. Untuk meletakkan kabelnya sudah tertera di sini untuk ukuran-ukurannya. Oke, untuk selanjutnya ini namanya protection slip, ya, slip protector. Ini digunakan pada saat penyambungan kabel fiber optik. Ya, penyambungan kabel fiber optik ini, kenapa kok harus pakai slip protector, Bu? Biasanya siswa bertanya seperti itu. Ini digunakan untuk melindungi agar hasil dari penyambungan kabel fiber optik ini tidak mudah patah, ya, dan bisa melindungi dari debu. Jadi setelah disambungkan, slip protektornya itu dipasang, lalu dipanaskan, dan ini di dalamnya seperti ada kawat kecil, ya, tuh, seperti itu. Itu namanya slip protector. Terus untuk yang selanjutnya adalah ini adalah VFL, Visual Fault Locator. Ini kayak center, ya, ada infrarednya. Ini berfungsi untuk mengetes kabel fiber. Jadi sinarnya merambat sampai ke tujuan atau tidak, ya. Kita coba seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari VFL, Visual Fault Locator, ya. Ini seperti ini. Jadi memang rambatannya jelas sampai ke tujuan, ya, untuk mengetes kabel fiber optik. Oke. Selanjutnya adalah konektor. Bisa kalian menggunakan konektor jenis apapun. Untuk hari ini saya akan menggunakan fast connector. Nanti terminasinya seperti apa, tetap simak video ini, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah alkohol. Alkohol yang disarankan adalah 90%, alkohol yang 90%, ya. Ini digunakan untuk membersihkan kabel fiber optik sebelum disambungkan ataupun sebelum diterminasi atau dipasangkan konektor, juga harus dibersihkan lebih dahulu, ya. Tisu untuk media pembersihannya. Lalu ini sarung tangan untuk K3 untuk melindungi tangan kita, lakban tadi untuk menempelkan sisa-sisa kornya. Lalu alat yang paling ditunggu adalah ini, alat penyambungannya. Ini adalah fusion splicer, ya, fusion splicer yang di dalamnya ada elektroda, ada V-groove di sini, V-groove, ya. Nanti untuk kabel, jadi ujung satu dengan ujung satunya bisa diletakkan di sini seperti itu. Dan ini untuk pemanasannya di sini,
Baik. Ini fusion splicer. Sebenarnya untuk prosedur penyambungan kabel fiber optik itu ada dua prosedur. Yang pertama adalah menggunakan splicing atau fusion splicer, dan yang kedua bisa menggunakan mechanical fusion. Biasanya untuk mechanical fusion bisa menggunakan holder atau seperti bentuknya seperti konektor seperti itu. Jadi dari ujung satu dengan ujung yang satunya itu dipakai holder, dimasukkan terus dikasih ke jeli, di lock seperti itu. Tapi Bu Dewi di sini mempraktekannya menggunakan fusion splicer, karena memang redaman yang dihasilkan itu akan lebih kecil daripada mechanical fusion. Baik, yang pertama coba kita mulai dengan terminasi kabel terlebih dahulu. Persiapkan dulu K3-nya sebelum kita melakukan terminasi kabel. Oke, yang pertama kita memakai sarung tangan, ya. Dan yang pertama kita siapkan kabel fiber optiknya terlebih dahulu, serat optiknya. Kita akan belajar terminasi kabel, ya. Ini kabel serat optik, dan kita akan mengupas kabel serat optik ini menggunakan fiber stripper. Stripper adalah pengupas, ya. Yang tadi sudah saya jelaskan di depan mengenai fungsi dari 3 lubang di sini. Yang paling besar, lubang nomor 3 ini biasanya digunakan untuk mengupas outer jaket. Nah, seperti ini. Kupas. Seratnya kita potong. Seratnya kita potong. Ini. Lalu kita kupas juga untuk cladding dan coatingnya, ya. Ini untuk kupas. Outer jaketnya dikupas. Kita potong dulu seratnya. Potong serat. Lalu kita buang claddingnya. Ini terlihat, ya. Nah, kita potong. Kita kupas. Sampai bersih. Ini sudah terlihat. Ini seperti ini biar terlihat, ya. Ini core-nya. Nanti kita bersihkan dulu menggunakan alkohol dan memakai tisu, ya. Sudah. Kita potong menggunakan cleaver. Buka dulu cleavernya seperti ini.
di lock, masukkan sesuai ukurannya yang saya bilang tadi, bisa ke 15 sampai 20 mm. Lalu di lock seperti ini dan di close. Ini dipencet seperti ini. Oke, maka sisa kabel core yang telah jatuh ini bisa ditempelkan di lakban supaya tidak membahayakan. Baik, kita ambil ini kabel yang sudah dipotong menggunakan clipper. Lalu kita akan memasang phase connector. Pasang end cap-nya. Pasang end cap-nya. Ini dicopot dulu ya. Ini biasanya seperti konektor buaya, biasanya menyebutnya konektor buaya seperti itu. Tapi ini depannya seperti ini ada kunciannya loh. Ini bisa turun, bisa naik, diturunkan berarti unlocknya ya, dimasukkan. Bentar. Bisa di lock, end cap-nya kita pasang di bagian bawah, ya. Ini sudah terpasang seperti ini. Coba sebelum kita kunci pakai nih ya, coba kita tes dulu menggunakan VFL ya, Visual Fault Locator, agar kita mengetahui rambatan cahayanya sampai ke tujuan atau tidak. Ini berarti sudah sampai ke tujuan, bisa ya. Nih, merah. Kita bisa lock, kunci begini sampai bunyi klak gitu. Balik. Tuh, ini sudah tidak bisa didapat lagi ya. Sudah, bila mau digunakan ini bisa dicopot yang paling ujung. Itu terminasi kabel fiber optik menggunakan phase connector. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penyambungan kabel fiber optik. Kalau penyambungan fiber optik untuk alat-alatnya hampir sama. Hanya saja kalau penyambungan berarti bisa menggunakan alat yang bernama fusion splicer. Alat penyambungan splicing ya, metode splicing. Redaman yang baik atau redaman yang berkualitas baik itu di bawah 0,03 dB kalau memakai fusion splicer. Baik, kita siapkan dulu alat-alatnya. Kita contohkan ini memakai 2 buah kabel.
2 buah kabel ya, 2 buah kabel ini akan disambungkan. Yang pertama, seperti tadi untuk pengupasan ini mungkin kalau melihatnya terlihat mudah, tapi terkadang siswa sering patah karena kurang berhati-hati atau terlalu keras dalam menggunakan fiber stripper. Kita kupas dulu untuk outer jaketnya ya, pas lagi. Oke, kita buang ini. Oke, seperti tadi kupas cladding dan coatingnya. Kupas. Nih sudah, lalu kupas lagi sampai ke core. Kupas sampai bersih, jangan sampai patah. Setelah dikupas, bersihkan lagi dengan alkohol. Karena untuk debu, ada debu pada kabel core-nya saat penyambungan itu menyebabkan redaman juga akan besar. Nih, kita potong seperti tadi menggunakan cleaver. Pasang dulu seperti ini, ada ukurannya di sini ya. Ini di lock, lalu di lock juga dipas ya. Sisa kabelnya jangan lupa untuk ditempelkan pada lakban. Oke, ini sudah jadi. Sebelum penyambungan sudah dibersihkan dengan alkohol, sudah dikupas dan sudah dipotong agar presisi. Coba kita masukkan pada pusat splicernya. Untuk memasukkannya, memasukkannya bisa dijepit seperti ini ya, di lock di situ ke V-groove-nya ya. Lalu lakukan lagi di ujung satunya. Di ujung satunya kita pasang dulu protection sleeve-nya sebelum kita
mengupas cladding maupun coatingnya. Kita kupas dulu outer jaket. Kita potong. Masukkan dulu safe protection ya. Seperti ini. Kita kupas. Sedikit lagi. Oke, kita kupas ini sampai bersih. Oke. Lalu ini tutup dulu. Kita bersihkan memakai tisu dan alkohol. Tisu dan alkohol ya. Baik, setelah itu kita menggunakan cleaver. Caranya hampir sama seperti yang satunya tadi. Buang sisanya pakai solansi. Ini sudah kita pasang pada fiber laser ya. Kita akan menyambungkan kabel FU ini menggunakan fusion. Kita tutup. Kita coba lihat. Nah, ini mendapatkan 0,01 dB, berarti penyambungannya baik ya. Dan kita akan melakukan pemanasan untuk slash protektornya. Kita buka terlebih dahulu. Ini kita angkat, kita pasang untuk slash protektornya seperti ini. Tutup dulu. Slash protektor ini di belakang di sini bisa dibuka. Lalu kita masukkan nih sini. Ini tunggu beberapa saat sampai ada alarm berbunyi dan mati. Ini lampunya merah. Kita angkat, hati-hati karena ini panas ya. Nah, ini hasilnya sudah tersambung dan ada safe protektornya panas ya. Jadi tidak mudah putus untuk
sambungan kabelnya tadi dan tidak terkena debu. Jadi pelindungnya. Oke, kita cek dulu hasil sambungan kita. Coba pakai visual fault locator tadi ya untuk mengetes untuk rambatannya sampai ke tujuan atau tidak. Seperti itu. Kita coba. Ini berhasil sampai ke tujuan. Oke. Seperti ini. Ya. Dalam kabel fiber optik itu ada pembiasan. Biasanya kalau ada bias kayak gini bisa terganggu. Jadi nanti untuk bandwidthnya yang sampai ke tujuan juga akan berkurang apabila ada pembiasan cahaya atau ada tekukan kabel seperti ini. Nyala ya. Kalau tertekuk ada nyala. Ini karena bias, ada pembiasan cahaya di sana. Seperti itu kelihatan. Bentar. Nih, nyala di sini. Gitu. Oke. Tutup. Jangan lupa apabila sudah selesai praktiknya, silakan untuk selalu membersihkan tempat kerja. Matikan dulu alatnya, dikembalikan ke tempat semula. Bersihkan sampah-sampah yang ada, dibuang ke tempat sampah. Ya, dibiasakan tempat kerjanya juga memenuhi standar K3 seperti itu. Baik, alhamdulillah karena kita juga sudah mempraktekkan bagaimana cara terminasi kabel dan cara penyambungan kabel fiber optik. Semoga dengan ilmu yang sudah diberikan kepada kalian dalam hal praktek ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa apabila saat memotong kabel ataupun saat penyambungan tidak berhasil, tetap diulangi lagi ya, jangan pernah menyerah dalam hal belajar karena sebenarnya untuk penyambungan itu ada beberapa faktor kenapa sih penyambungan itu tidak berhasil atau kualitasnya kurang baik gitu. Satu, yang pertama untuk permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, mungkin potongan kabelnya itu sudah presisi saat memotong kabel, tapi kenapa diffusion splicer tetap silang dan tidak bisa menyambung? Itu bisa ada beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi untuk kebersihannya memang presisi tapi belum dibersihkan memakai alkohol dan tisu, mungkin berdebu atau kotor. Yang kedua, penempatan pada V-groove yang terlalu dekat atau tidak sejajar itu juga bisa berpengaruh saat penyambungan kabel fiber optik. Ya, tidak sejajar, terlalu jauh dengan elektroda, terlalu dekat dengan elektroda itu juga tidak bisa. Saat tidak sejajar pun bisa mengalami bisa tersambung tapi ada gelembung di dalamnya atau ada patahan gitu, karena memang
eh, saat pemotongan juga sudah tidak benar, bisa terpasang tapi nanti ada retakan di situ, terus ada gelembung juga saat tidak sejajar, seperti itu. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Bu Dewi, materi yang saya sampaikan tentang pembelajaran fiber optik yang khususnya tentang terminasi kabel dan penyambungan kabel fiber optik. Terima kasih, tetap semangat di masa COVID ini, selalu sehat dan tetap jaga imun, tetap ikuti pembelajaran dengan baik ya, walaupun kalian di mana saja, tetap terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.